semua, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran PKN kali ini, kita masuk kepada bab 4 tentang keberagaman ras, agama, suku, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam masyarakat. Namun, secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia. Di antaranya adalah: yang pertama, karena letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, karena kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, karena perbedaan kondisi alam. Yang keempat, karena keadaan transportasi dan komunikasi. Serta yang terakhir, karena penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Poin selanjutnya adalah keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada mulanya, masyarakat di Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, karena banyaknya pedagang dari luar yang masuk ke Indonesia, hingga saat sekarang terdapat 6 kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Persia, sedangkan agama Kristen dan Katolik dibawa oleh pedagang dari Eropa. Dan yang terakhir, agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Selanjutnya adalah keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kunjaraningrat, suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Keberagaman masyarakat Indonesia juga disebabkan oleh beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri dan karakter yang berbeda-beda, baik dari segi sosial maupun dari segi kebudayaan. Menurut Badan Penelitian Statistik, pada tahun 2010 terdapat 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talut, dan Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timur. Di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Indonesia ada beberapa golongan ras. Yang pertama, ada golongan ras Malayan Mangaloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Malay Nasoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman di masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakat. Struktur masyarakat di Indonesia menurut Syarif Mu'ib tahun 2008 ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Selanjutnya secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan bawah yang cukup curam. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat.
Adanya keberagaman di antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu negara dan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan bangsa, karena setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan kelompoknya sendiri. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.